Di negara ini, perempuan cantik harus membayar pajak khusus. Semakin cantik seorang perempuan, semakin tinggi tarif pajaknya. Sebaliknya, perempuan yang berpenampilan biasa tidak dikenakan pajak sama sekali. Ayu sejak kecil sudah sangat cantik, sehingga ia selalu mendapat perlakuan istimewa. Ketika ia memecahkan vas bunga, tidak ada yang memarahinya. Orang-orang justru menasihatinya dengan lembut. Saat kuliah, ketika semua teman membagi tagihan makan secara rata, Ayu begitu cantik sehingga teman-temannya berebut untuk membayar makanannya. Setelah mulai bekerja pun hal itu terus berlanjut. Jika Ayu melakukan kesalahan, bosnya awalnya marah, tetapi begitu melihat wajahnya, langsung luluh. Saat makan di luar bersama rekan kerja, ketika orang lain mendapat layanan biasa, staf restoran justru memberinya makanan penutup gratis. Bahkan ketika berjalan di jalan, orang-orang menawarinya sesi foto untuk majalah. Namun suatu hari, pemerintah memberlakukan pajak kecantikan dan hidupnya berubah total. Keesokan harinya, ketika Ayu makan siang bersama rekan-rekannya, mereka semua memesan set menu yang sama. Dua temannya masing-masing membayar Rp100. Tetapi ketika Ayu hendak membayar, mesin berbunyi alarm. Sistem mengenali kecantikannya dan menagih 20% pajak tambahan. Ayu merasa ini tidak adil. Bahkan untuk membeli sebotol air pun ia harus membayar 20% lebih mahal. Gajinya pun dipotong 20% untuk pajak kecantikan. Marah, Ayu ikut dalam aksi protes menentang pajak tersebut. Namun seorang pejabat berkata, "Dari semua perempuan cantik di negara ini, hanya kamu yang dikenai 20% pajak. Kamu dinyatakan sebagai kecantikan tingkat teratas di negeri ini." Mendengar itu, Ayu awalnya sedih, tetapi kemudian bahagia. Tidak semua orang bisa mendapat kehormatan seperti itu. Kecantikannya diakui secara nasional, dan itu adalah kebanggaan tersendiri. Setelah itu, Ayu berhenti memprotes pajak tersebut dan justru mendukungnya. Ia mulai tampil di acara TV sebagai perwakilan kecantikan. Bahkan ketika para eksekutif perusahaan gagal menutup kesepakatan, Ayu hanya perlu mengibaskan rambutnya sedikit dan klien langsung menandatangani kontrak. Ayu pun menjadi pembayar pajak terbesar di perusahaannya, 20% pajak kecantikan. Tetapi suatu hari datang seorang perempuan lain yang dikenai pajak 25%. Seketika sorotan Ayu hilang. Marah, Ayu bertekad untuk kembali menjadi yang teratas. Ia mulai fokus pada kebugaran, perawatan kecantikan dan perawatan kulit. Tak lama, pajaknya naik hingga 30% dan ia kembali menjadi pembayar pajak terbesar di perusahaannya. Tetapi harganya sangat mahal. Ia mulai bangkrut. Suatu hari, seorang rekannya memberitahu bahwa perempuan yang dikenai pajak 25% itu menjalani operasi agar terlihat kurang cantik. Ayu terkejut dan bertanya, kenapa dia melakukan itu? Jawabnya, karena pacarnya takut dengan pajak kecantikan yang begitu mahal. Namun sebelum Ayu sempat memahami semuanya, ia sudah dipecat dari pekerjaannya.